Hai, kali ini kita akan membahas materi tentang pembuatan pola atau pattern mandala. Langsung aja kita mulai. Setelah mempelajari tentang grid mandala, sekarang kita mempelajari lebih detail tentang pembuatan pola atau pattern. Dalam tutorial kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana saya membuat pola mandala saya. Mandala yang saya buat kali ini adalah jenis lotus mandala, yaitu mandala yang paling umum dibuat terutama di Indonesia. Desain lotus mandala berasal dari India sebagai simbol yang digunakan untuk meditasi dan penyembuhan. Desain lotus mandala mewakili keseimbangan, keabadian, dan kesempurnaan, digunakan untuk kemurnian pikiran dan jiwa manusia. Orang yang suka bermeditasi dapat menatap kelopak desain lotus mandala untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus mereka. Sangat bagus jika kalian ingin mencapai tahap pencerahan tertinggi dan telah digunakan sebagai cara untuk terhubung dengan jati diri seseorang. Pola atau pattern. Pola atau pattern adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Unsur pembentuk pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu, sehingga dapat diperkirakan kelanjutannya. Dalam lotus mandala, pola yang digunakan adalah representasi dari bunga lotus itu sendiri. Selain bunga lotus, kalian juga bisa variasikan mandala kalian dalam bentuk alam semesta, bentuk geometri, atau benda di sekitar kalian. Berikut adalah contoh-contoh pola. Intinya, kalian harus lebih kreatif dalam membuat pola. Kalian dapat memvariasikan pola lotus dengan pola lainnya, tidak harus mengikuti yang sudah ada. Selanjutnya, sketsa pola. Jika sudah menemukan pola yang akan kalian masukkan dalam mandala, kita lanjutkan membuat pola ke dalam mandala. Mulai membuat pola dari titik pusat, lalu mulai melebar keluar. Di sini, saya memberikan jarak dari titik pusat, memulai pola dengan lingkaran dan membiarkan bagian tengah kosong. Selanjutnya, kita membuat satu pola contoh. Disarankan memulai pola pertama di bagian tengah garis vertikal. Setelah membuat satu sketsa pola yang pas, lalu buat garis grid lingkaran menggunakan jangka. Sesuaikan dengan tinggi pola yang kalian buat. Pastikan kalian membuat pola sesuai titik temu grid. Lalu ulang pola kalian hingga membentuk lingkaran penuh. Kita lanjutkan dengan layer pola kedua. Saya membuat pola segitiga. Caranya sama dengan langkah pembuatan pola pertama, tapi kali ini kita mulai di garis grid 15 derajat, agar pola terlihat tumpang tindih seperti sebuah bunga. Jika sudah menyelesaikan layer pola kedua, Anda bisa melanjutkan pola layer ketiga dan seterusnya dengan mengulang langkah-langkah di atas hingga semua bagian pola mandala terisi. Selanjutnya adalah outline. Setelah menyelesaikan sketsa pola, kita masuk proses selanjutnya yaitu outline. Kita akan menebalkan atau menggambar ulang pola yang sudah kita buat sketsanya. Disarankan menggunakan drawing pen atau sejenisnya. Sedikit tips, saya menggunakan dua ukuran drawing pen dalam pembuatan pola. 0,5 untuk outline pola dan 0,2 untuk detail dalam pola. Di dalam pola, saya menambahkan double line atau bisa disebut garis jeda. Garis jeda berfungsi untuk penegasan atau pemisah antara layer pola pertama dan layer pola kedua. Selain itu, juga membuat mandala kalian tidak terlalu padat dan membuat lebih jelas setiap layer pola. Berikut adalah contoh mandala dengan pola dan detail pola yang sama, hanya berbeda dalam garis jedanya saja. Terlihat sangat jauh lebih bagus, bukan? Mulai outline dari titik pusat atau bagian terdalam layer pola. Garis secara perlahan, sesuaikan dengan sketsa yang sudah kalian buat. Untuk membuat garis lingkaran yang rapih, Anda bisa menggunakan jangka khusus untuk drawing pen. Selesaikan semua pola satu persatu dan perlahan. Nikmati prosesnya. Kerjakan per layer pola mandala, mulai dari titik pusat melebar keluar. Jika sudah menyelesaikan semua outline di setiap pola, hapus sketsa pola dan grid dengan perlahan. Mandala bukan hanya bentuknya yang unik, tapi kerapihan dan simetris juga poin utama dalam penciptaan mandala. Selain itu, kita diajarkan untuk melatih emosi kita, karena yang tak kalah penting dalam pembuatan mandala adalah saat proses penciptaannya, bukan pada hasilnya.
Sampai di sini, kalian sudah menyelesaikan garis besar mandala kalian. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat detail atau pengisian pola, serta pewarnaan dan beberapa teknik arsir yang dapat kalian aplikasikan ke dalam mandala kalian. Nantikan tutorial selanjutnya ya. Jika ada kritik, saran, masukan, koreksi, atau ada yang kurang dimengerti, bisa disampaikan dan ditanyakan di Instagram @mandala_art_Indonesia. Terima kasih.